Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana ya. Kali ini kita bakal bahas beberapa emiten. Sebelumnya kita lihat dulu IHSG-nya ya. Kita lihat di sini IHSG-nya tidak terlihat bagus, guys. Tidak terlihat bagus. Ya, emiten yang bakal kita bahas yaitu ASA, terus HMSP dan WIM ya. Seperti itu. Jadi yang pertama kita lihat IHSG. IHSG di sini terjadi penurunan yang cukup dalam. Kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya masih belum terlihat cukup bagus. Jadi untuk kondisi besok ini IHSG masih rawan kelihatannya ya. Kelihatannya rawan. Nah, dari potensi time frame kecilnya pun belum menunjukkan adanya perlawanan yang cukup kuat. Jadi masih harus hati-hati. Bisa jadi dia dibawa turun lagi ke area yang ada di sini. Karena di sini terdapat area gap kecil di area sini. Kalau kita perhatikan di time frame kecil ini kelihatan. Nah, ini merupakan area gap kecil di daerah sini. Jadi bisa jadi untuk besok IHSG turun ke area sini. Setelah itu entah dia mantul lagi atau lanjut ke area bawah sini. Karena support kuatnya ada di area sini. Nah, support kuatnya ada di area sini, jadi semisal dia turun ke sini ini belum tentu mantul. Jadi ada kesempatan ini mantul atau dibawa terus sampai bawah. Ya, intinya IHSG dalam kondisi yang kurang baik untuk saat ini. Tapi saya sarankan jangan panik selling ya. Karena ini pergerakan IHSG di sini sedang bergerak sideways. Nah, bisa jadi seperti itu atau ini sideways di area sini. Nah, seperti itu ya. Jadi masih cukup aman walaupun potensi untuk besok masih kurang bagus, tapi menurut saya nggak masalah, kita masih bisa ambil cuan. Contohnya hari tadi pun masih cuan kan, walaupun IHSG merah seperti ini. Nah, kita coba lihat emiten ASA. Kita lihat ASA ya. Ini bisa kalian pertimbangkan untuk besok atau beberapa hari lagi. Coba kita ulang. Nah, untuk ASA ini menarik. Untuk ASA ini menarik. Di sini polanya sedang uptrend kuat, strong uptrend. Kalau kita lihat menggunakan moving average 2134. Nah, dia sedang berdiri di atas MA21. Jadi ketika dia melakukan penurunan di area sini, dia dipantulkan lagi di area MA21. Dan mantulnya, bagusnya mantulnya langsung jauh. Langsung tinggi. Nah, berarti ini menandakan pola-pola uptrendnya memang masih cukup kuat untuk ASA ini. Ya, jadi ini bisa kalian perhatikan untuk besok, tapi tidak ada ajakan membeli ya. Antara besok atau kisaran 2 hari lagi. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat di sini, nah kita lihat di sini, ASA ini dia sudah breakout. Nih dia sudah breakout. Tapi karena marketnya lagi nggak jelas, bisa jadi besok terjadi koreksi terlebih dahulu. Contohnya seperti apa bang? Contohnya seperti HMSP. Nah seperti HMSP. Di sini dia naik kencang seperti ini ya. Nih, tarik garis seperti ini. Nah, seperti ini. Kita ilangin dulu. Nah, seperti ini. Dia breakout ke area lain ini. Dia naik kencang, kemudian besoknya koreksi. Dan hari ini lanjut naik. Jadi yang terjadi di ASA bisa jadi seperti itu. ASA. Nah, yang terjadi di ASA bisa jadi seperti HMSP. Jadi ada dua potensi, dia bisa dikasih koreksi dulu dalam 1 hari, besoknya lanjut, atau dia langsung lanjut besok. Kalau kita lihat dari volume, ini volume jual belinya cukup tinggi. Dari stokastik masih berada di area bawah dan tegas mengarah ke atas. Jadi untuk potensinya masih cukup bagus, tinggal soal IHSG-nya aja, besok mendukung apa tidak.
Kita lihat time frame 4 jam. Time frame 4 jam. Ini sesi 2 dihajar gila-gilaan berarti. Ya, dia naiknya di sesi 2. Ini cukup bagus. Time frame 1 jamnya pun stokastiknya masih ada potensi. Nah, kalau kita lihat menggunakan Fibonacci. Kita akan menggunakan Fibonacci seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari Fibonacci, ASA ini sekarang sedang berada di area level resisten 0.618. Itu merupakan resisten yang cukup kuat untuk ditembus. Nah, karena kenaikan hari ini masih berada tepat di resisten 0.618 di harga 1345. Jadi ini agak-agak rawan. Dia belum berdiri di atas resistennya, tapi dia berada tepat di resisten tersebut. Nah, seperti itu. Jadi strategi yang bisa kita gunakan, kita lihat besok. Besok kira-kira bid offernya mendukung atau tidak. Ketika bidnya lebih banyak dibanding offer, kita bisa coba untuk buy. Berarti dia akan melanjutkan kenaikan minimal sampai ke kisaran 1395. Sini ya. 1395. Terus semisal ada koreksi. Koreksinya kemana bang? Koreksinya bisa ke bawah sini. Level resisten 0.5 yaitu di 1310. Jadi ketika besok ASA ini melakukan koreksi ke kisaran 1310, kita bisa spekulasi buy ketika di situ terjadi pantulan. Sebelum ada pantulan jangan ambil dulu. Jadi kalian lihat dulu turun mantul di kisaran 1310, kita bisa coba untuk ambil. Jadi kita ambilnya di atas 1310 setelah mantul. Kan kita harus lihat dulu tuh dia mantul di daerah sini atau enggak. Kalau kalian langsung ambil ngantri di bawah, itu belum tentu loh dia bisa mantul. Bisa jadi dia malah breakdown ke bawah. Jadi kita tunggu pantulan yang jelas dulu. Ketika dia turun ke kisaran 1310 dan mantul lagi, kita bisa ambil mungkin di 1320. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dia besok ternyata lanjut naik, kalian bisa ambil di atas harga 1345. Jadi kalian ambilnya di 1350 ketika bid offernya mendukung. Jadi bidnya lebih tebal dibanding offer. Berarti itu ada potensi langsung dinaikkan di hari itu. Ya, target terdekatnya ada di sini 1395. Terus target jauhnya di mana? Semisal itu bisa ditembus. Nah, untuk target jauhnya kita coba tarik di sini. Nah, target jauhnya di sini. Ini merupakan swing high-nya 1460. Nah, jadi ini target keduanya. Silakan kalian bisa pertimbangkan mau TP di wilayah mana. Oke, dengan market yang bergerak seperti ini, kalian bisa TP di area resisten selanjutnya pun itu sudah beruntung kalau bisa TP di sini. Jadi silakan sesuaikan dengan keserakahan kalian masing-masing. Menurut saya 3% pun sudah cukup. Lumayan, maksudnya bukan cukup. Emang pasti ngerasa nggak cukup, tapi itu lumayan. Ketika market bergerak tidak jelas, kita dapat 3% aja itu udah lumayan. Kayak di BBKP tadi, kayak di Tower yang dibeli kemarin, TP hari ini lumayan kan. Ada itu 3%-an. Ya, seperti itu. Jadi silakan besok dilihat potensinya ASA seperti apa. Bisa coba spekulasi buy ketika bid offernya mendukung, atau ketika terjadinya koreksi ke area 1310. Ingat, harus ada pantulan dulu ketika koreksi ya. Untuk WIM tadi saya dengar ada yang ambil WIM. Nah, WIM ini memang dia mantul lagi di area supportnya. Kalau kita lihat di sini dia mantul di area MA21.
Nah, tapi karena marketnya nggak jelas, kemarin pun sebenarnya di sini dia sudah mengeluarkan candle support dan malah di breakdown. Jadi berhati-hati aja untuk WIM. Di sini memang bagus mantul di area MA21. Tapi karena marketnya nggak jelas bisa jadi malah di breakdown lagi. Jadi sekiranya kalau misalkan kalian udah cuan, pertimbangkan untuk di TP aja ya. Sekiranya besok terjadi lonjakan ya bisa dipertimbangkan untuk TP di area sini terdekatnya. Nah, di area 885 itu udah lumayan kalau kalian bisa TP di area 885 kalau emang kalian beli di candle yang ini di closing tadi. Tapi kalau misalkan besok emang IHSG-nya bagus, bid over WIM mendukung juga, kita bisa coba buat buy. Buat buy TP terdekatnya di kisaran 885 atau 895. Ingat ya, tergantung bid over. Ketika bid overnya tidak mendukung, jangan coba-coba. Oke? Marketnya ini lagi nggak jelas, kita harus lebih berhati-hati. Terima kasih.